Nah, ada bapak-bapak cakep nih yang akan melakukan share update tech yang apa yang ada saat ini gitu ya. Silakan Pak Fikri, waktu dan tempat 20 menit untuk Pak Fikri. Oke, siap. Terima kasih Bu Anas. Salam kenal Bapak Ibu. Saya share screen ya. Apakah layar saya sudah terlihat Bapak Ibu? Halo? Sudah. Oke, baik. Sudah, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bapak konfirmasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Salam kenal. Nggak tahu sih ya salam kenal atau enggak, soalnya sepertinya saya udah pernah ngisi juga di sesi SCS sebelumnya. Jadi mungkin kalau misalnya Bapak Ibu masih ingat, atau yang belum kenal juga, saya perkenalkan diri lagi. Bapak Ibu, nama saya Harul Fikri. Saya Customer Success Manager, khususnya untuk bidang education di Microsoft Indonesia. Dan mungkin pada kesempatan kali ini saya ingin share sedikit nih teknologi atau lebih ke fitur ya Bapak Ibu yang mungkin Bapak Ibu bisa adopsi gitu di kelasnya masing-masing. Khususnya kan yang sekarang kita pakai di kelas kita itu untuk penggunaan Microsoft Teams. Nah, jadi ini saya ingin perkenalkan kepada Bapak Ibu salah satu fitur yang kalau saya bisa bilang sih sangat powerful ya, sangat simpel tapi sangat powerful juga. Nah, itu kita sebutnya dengan Reflect. Dan sedikit background, Reflect ini itu aplikasi yang bukan terpisah ya Bapak Ibu, jadi ini udah ada di Teams-nya Bapak Ibu. Kalau misalnya paralel nanti Bapak Ibu mau ngecek langsung udah ada gitu ya si Reflect ini, langsung gitu pada saat Bapak Ibu create Teams-nya nanti akan ada itu muncul di bawah assignment atau saya nggak tahu posisinya ya Bapak Ibu, saya agak lupa, cuman dia ada tuh di daerah situ gitu ya, biasanya ada assignment, grades, dan lain-lain. Nah, itu di bawah situ ada Reflect. Nah, itu bisa langsung dimanfaatkan oleh Bapak Ibu. Gimana caranya? Mari kita bahas. Gitu kira-kira. Nah, Bapak Ibu mungkin sebelum kita masuk ke teknisnya nih, gimana cara menggunakan si apa namanya Reflect App-nya ini, mungkin saya ingin menyampaikan dulu Bapak Ibu, kenapa sih Reflect App ini akhirnya dibuat oleh Microsoft gitu, khususnya di penggunaan Microsoft Teams for Education gitu ya. Jadi kita ada concern atau isu lah, bukan isu sih, lebih ke kita pengen menekankan terkait dengan social and emotional learning gitu ya. Jadi apa sih social and emotional learning ini? Basically mungkin ini sosial dan emosional, karena kalau saya sendiri Bapak Ibu kebetulan saya juga baru lulus kuliah gitu tahun lalu, dan di generasi saya ini banyak banget yang ngomongin terkait dengan emosional. Anak-anak sekarang kan dikit-dikit terkait dengan mental health dan lain-lain. Nah itu karena hal-hal tersebut gitu ya, jadi ini kita perlu luruskan gitu loh. Kadang-kadang banyak mengerti bagaimana cara mengekspresikan dirinya karena dia nggak tahu apa yang dirasakan. Jadi di sini dari kids gitu ya, dari anak-anak kita khususnya untuk K-12 nanti anak muridnya Bapak Ibu itu kita ajarkan dengan social and emotional learning, karena ini lebih ke soft skills. Kan kalau dipelajari di kelas-kelas dan kurikulum lebih banyak yang hard skill ya Bapak Ibu, gimana hitung, mungkin cara ngoding dan lain-lain. Nah, ini soft skills-nya nih. Mereka langsung bisa paham juga gitu ya bagaimana mengekspresikan dirinya dan tahu gitu berbagai macam emosi yang sebenarnya mereka rasakan. Nah, itu nanti bisa dimanfaatkan dengan si Reflect ini. Jadi ya basically dengan menggunakan Reflect App dan social emotional learning ini kita terapkan di kurikulum, itu bisa improve student performance dan well-being. Ya, well-being ini kan ya, kesehatannya dia, kesehatan mental, fisik gitu. Jadi itu kan berpengaruh juga ya Bapak Ibu. Terus juga all around success in later life gitu. Khususnya untuk nanti pada saat mereka masuk ke karir gitu ya, dunia karir itu mereka udah siap secara mental karena mereka udah paham nih gimana cara project emotion mereka, memahami emotion mereka dan lain-lain. Basically menyiapkan sih, jadi ini kita memupuk gitu ya, memupuk ilmu-ilmu terkait dengan emosional dan sosial ini pada anak-anak kita. Tuh. Nah, ini agak narsis ya Bapak Ibu, ada muka saya di PPT. Ini apa namanya, kalau tadi Bu Roro menjelaskan terkait dengan menggambar di PowerPoint, ini juga ada salah satu fitur namanya Cameo. Jadi Bapak Ibu bisa put kamera gitu ya di slide-nya Bapak Ibu. Jadi nggak di Teams gitu. Jadi bukan kamera Teams tapi kamera yang ada kita sisipkan di dalam PowerPoint. Well, itu intermezzo. Kembali lagi gitu ya ke mungkin tadi udah saya sampaikan beberapa secara singkat atau secara general. Ini ada
paparan lagi nih Bapak Ibu terkait dengan impact, sebenarnya apa sih impact dari Microsoft Reflect ini kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan gitu ya. First of all, yang pertama gitu, mesti kita nge-build self awareness dan empathy daripada siswa-siswanya sendiri gitu ya. Bukan cuma siswa tapi guru juga, karena kalau apa yang saya rasakan mungkin tidak semua ya Bapak Ibu, tidak semua sekolah di Indonesia, tapi selama ini gitu, selama saya sekolah, itu nggak terlalu banyak sih guru-guru yang mengerti atau mau tahu gitu terkait dengan feelings dari siswanya, itu tuh seperti apa. Apakah mungkin dia lagi sedih, apakah apa namanya, habis belajar itu dia mengerti atau enggak, kondisinya seperti apa, moodnya seperti apa, habis dia belajar, itu tuh nggak paham gitu loh. Maksudnya gurunya cenderung apa ya, neglect atau ya udahlah gitu, maksudnya saya ngajar gitu. Nah, dengan adanya Reflect ini jadi gurunya juga lebih aware nih terkait dengan kondisi dari siswanya. Misalnya setiap habis pembelajaran nanti kan pakai nih Reflect-nya. Oh, terus kita tahu sebenarnya yang student rasakan itu seperti apa. Misalnya mereka bosan. Jadi kita tahu, oh berarti kalau saya sampaikan begini kebanyakan siswa saya bosan, jadi saya juga bisa lebih apa namanya, menyusun materi pembelajaran dengan lebih baik lagi dan lebih menarik lagi supaya mereka lebih paham. Jadi itu sih, ini two ways ya, selain awareness untuk siswanya juga, tapi untuk gurunya juga. Terus juga ada emotional vocabulary gitu ya, karena tadi saya sampaikan juga gitu loh, walaupun sekarang banyak yang bahas-bahas terkait dengan emosional, terkait dengan sosial, mental, dan lain-lain, tapi mereka sebenarnya nggak paham gitu. Mereka nggak punya vocabulary yang tepat untuk mendeskripsikan emosi mereka itu seperti apa. Jadi dengan Reflect ini nanti harapannya mereka juga bisa paham gitu loh. Jadi nggak dikit-dikit, aduh mental health capek gitu, nggak gitu. Maksudnya kadang mereka cuman apa ya, tired aja gitu. Tapi itu nggak terkait dengan mental health dan lain-lain. Jadi itu kita luruskan di sana. Terus di sini juga kita bisa identify dan navigate emotion kita dan develop growth mindset and confidence. Karena kan nanti kalau misalnya kita udah tahu ya, kita udah paham emosi kita seperti apa, jadi kita udah bisa kontrol nih emosi kita, jadi kita bisa lebih terarah lagi nih ke depannya kita mau seperti apa, dan kita bisa melakukan itu dengan confidence, dengan percaya diri. Seperti itu. Ini ada sedikit video Bapak Ibu terkait dengan Reflect ini ya. Saya play. Sometimes just giving a friend time to feel their emotions can help them feel better. Give me the ball! Give me the ball! Ready? Give it to me! Over here! Guys, I'm open. Hey, over here. I'm open. Hey, buddy. How are you doing? It's okay. We don't have to talk about it right now. Is it okay if I still sit here with you? Yeah? Cool. Do you feel up for shooting some baskets with me? Really? Are you sure? I'm not that good at basketball. I guess I was feeling kind of disappointed in myself for not being needed on the team. Yeah. It made me sad. Well, I need practice too. Really? I was thinking we just take turns shooting. What do you think? I'd love to. Let's do it. Let's go. Oh. You know, I'm glad to have a chance to practice, but I think it's even nicer to have someone to practice with. Thanks for including me. Sure thing, buddy. Tap into how you're feeling and learn to navigate those emotions with the Feelings Monster in Reflect. Yes, jadi itu sedikit apa ya Bapak Ibu, gambaran tentang si Reflect ini ya. Kita sendiri. Oke, gambaran tentang si Reflect ini ya. Jadi ada muka saya di matahari agak narsis ya Bapak Ibu, nggak apa-apa. Apa namanya? Ya basically itu tadi itu mungkin videonya bukan lebih ke penggunaan ke analogi ya, bahwasanya mungkin kita nggak perlu di-acknowledge nih atau nggak perlu dikasih support kalau misalnya kita lagi down atau lagi sedih. Kadang kita cuma perlu di-acknowledge dan perlu apa ya, ada gitu, ada seseorang yang benar-benar bertanya gitu. Jadi dengan penggunaan Reflect ini tuh kita bisa mendapatkan itu gitu. Kalau mungkin kata-kata sekarangnya tuh afirmasi gitu ya. Jadi
Ya kita tahu kalau kita lagi sedih tuh bukan orang tahu sih, lebih ke punya empati gitu ya, bahwa kita tuh lagi sedih dan kita mungkin perlu uh, apa namanya, ya acknowledge aja dari mereka bahwa kita lagi sedih dan kita butuh sesuatu dari mereka gitu. Nah, ini mungkin kita lanjut lagi ke bagaimana cara kerja si Reflect App ini ya. Kan tadi saya sudah sampaikan juga bahwa Reflect ini sebenarnya ada di Teams, jadi bukan aplikasi yang terpisah, apapun yang harus atau ada hal yang harus Bapak Ibu lakukan untuk bisa menggunakan Reflect. Jadi ini bisa langsung digunakan. Nah, works-nya itu, flow-nya itu seperti ini. Jadi ini udah ada 1, 2, 3, 4, ada 4 step. Yang pertama, yang pastinya Bapak Ibu perlu create dulu gitu ya. Jadi nanti saya akan demoin juga nanti gitu ya. Nanti harus di-create dulu, terus di-submit seperti biasa, nanti akan masuk ke user, ke student-nya, nanti student-nya bisa respon gitu ya, how they feel, terus nanti setelah di-submit, udah tuh nanti mereka perlu identify focus area gitu. Nanti fokus area seperti apa, baru nanti Bapak Ibu bisa dapat insight gitu ya dari student ini, dan mungkin dapat lesson learn lah, kira-kira kalau misalnya mereka bosan berarti saya harus bikin learning material yang lebih menarik, atau kalau misalnya mereka udah senang, oh berarti saya harus keep up nih kayak gini terus mengajarkan seperti itu. Nah, ini make Reflect part of your routine. Ini saya akan sedikit demo cepat aja karena tadi saya bilang ya, Reflect ini sebenarnya tools yang sangat amat simpel sekali tapi punya makna yang sangat besar gitu ya. Jadi yang pertama kali untuk menggunakan Reflect gitu ya Bapak Ibu. Please let me know, ini mau saya kelihatan nggak ya Bapak Ibu? Apakah mau saya kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan. Oke, sip. Ini saya pakai laser point. Jadi yang pertama-tama gitu ya, Bapak Ibu bisa milih mau pakai atau mau menggunakan Reflect ini di kelas yang mana, dipilih dulu Teams-nya. Nanti di sini ada semacam navigation ya kan, yang ada tulisan classbook, class notebook, assignment, grades, dan lain-lain. Nah, di bawah situ ada tulisan Reflect. Nah, Bapak Ibu bisa klik si Reflect-nya, nanti akan muncul ke sini dan Bapak Ibu klik create new check-in. Gitu ya. Di situ nanti Bapak Ibu, karena ini check-in kan kita perlu tahu feelings, karena apa namanya, reflect seperti yang saya sampaikan itu terkait dengan emotions. Jadi pertanyaannya sebenarnya bisa di customize juga oleh Bapak Ibu masing-masing gitu ya. Tinggal dipilih nih mau seperti apa. Kita ada default-nya juga, ada template-nya juga, atau mau di apa namanya tadi customize masing-masing juga bisa gitu. Nah, kalau di sini mungkin kita contohnya how are you feeling today gitu ya. Jadi kita tahu feelings-nya mereka setelah mereka ada di kelas kita gitu, setelah belajar gitu. Ini kita pilih tadi how are you feeling today, terus nanti kita pilih juga di sini ada pilihan what student can see. Jadi kan mereka yang ngisi gitu ya. Jadi kita bisa baca ini apakah student ini bisa ngecek gitu ya, apa namanya, responsnya responnya as is in general ya gitu Bapak Ibu. Jadi mereka tetap bisa ngelihat responsnya tapi nggak ada nama-nama temennya. Jadi dia nggak tahu siapa yang mungkin sebel atau siapa yang mungkin bosan gitu pada saat pembelajaran Bapak Ibu. Itu yang bisa lihat hanya Bapak aja. Jadi siswanya tetap ada keterbatasan di sana gitu ya. Atau misalnya Bapak Ibu memilih untuk supaya siswa-siswanya nggak tahu respons dari masing-masing siswa yang lain kecuali dirinya sendiri, bisa dipilih no response and no names. Seperti itu, nanti tinggal diklik next. Nah, ini kita bisa pilih juga gitu ya durasinya. Ini durasi jadi dari Pak kita post di 30 ya, ada di 14.30, terus saya set nanti dia akan mati setelah 8 jam. Setelah itu nggak bisa ngecek, nggak bisa nge-respon lagi. Juga itu nanti akan seperti ini, misalnya dia kebuat akan muncul di reflect-nya Bapak Ibu, ini reflect-nya. Nah, ini udah Bapak Ibu udah maksudnya untuk creation-nya udah verify. Nanti ini udah langsung akan masuk ke bagian saya lihat di studio. Nah, ini ya Bu, tadi karena kita pilih untuk di-upload di channel general, dia akan muncul seperti ini. Ini yang nge-post adalah si reflect-nya langsung. Langsung, jadi dia straightforward juga gitu ya, tidak bertele-tele, cuma nanya aja how are you feeling today. Siswanya bisa milih nih dari spektrum warna yang kiri yang paling happy, kanan yang paling mungkin dia kecewa gitu ya.
Jadi nanti pada saat dipilih salah satu. Nah, dipilih gini kan, dipilih yang paling kiri tuh. Itu akan ada banyak-banyak juga Bapak Ibu, ini yang saya sampaikan sebelumnya gitu ya, menambahkan emotional vocabulary gitu. Jadi mereka nggak apa namanya, vocabulary terkait dengan emosinya tuh nggak sebatas kayak senang, sedih, marah gitu. Jadi banyak, senang aja tuh bisa dibagi beberapa saat, beberapa apa namanya, beberapa bagian gitu ya. Misalnya dia paling senang nih, dan tapi rasanya apa? Misalnya dia ngerasa pede, tapi ngerasa lebih ambisius gitu. Nah, itu dia mereka bisa pilih juga. Jadi mereka tahu dan mereka bisa beda-beda tampilan. Kayak gini bored, apakah dia annoyed, nanti ternyata bukan mungkin murid-murid yang lain mereka tahu gitu ya, mengerti gitu mereka masing-masing. Kayak gitu dan ya itu sih. Jadi basically ini kita sebutnya juga Bapak Ibu ini kan yang biasa ya. Nah, tapi di sini di Reflect sendiri kita punya maskot yang tadi di video kita sebutnya feelings monster. Kalau kita pilih nih angry, anxious, depressed sebenarnya dia akan beda-beda gitu si monsternya ini akan warna beda, akan punya berbeda. Jadi selain tahu vocabulary-nya mereka tahu juga ekspresinya tuh gimana sih kalau orang bored, oh kayak oke ngantuk gitu, oh berarti dia bored gitu-gitu sih. Jadi ini mungkin untuk perkenalan juga untuk anak-anak yang early grades gitu ya Bapak Ibu. Itu ada feeling monsternya. Tapi kalau mereka sudah pilih gitu ya, oh feeling excited, ya udah nanti mereka tinggal submit your responses. Nah, kalau mereka udah submit, nah mereka juga bisa ngeliat Bapak Ibu. Itu kan tadi apa namanya? Saya milihnya supaya mereka juga bisa melihat responses nih. Nah, nanti respons yang bisa dilihat sama student cuma kayak gini aja gitu. Jadi dia tahu sebenarnya apa namanya dari sisi studentnya bisa ngelihat juga gitu bahwa teman-teman kelasnya sebenarnya senang nggak sama pembelajaran yang dilakukan oleh suatu guru itu di kelas itu gitu. Jadi dia bisa lihat juga, tapi kalau misalnya Bapak Ibu memilih untuk mereka nggak bisa lihat juga bisa dilakukan kayak gitu. Nah, ini juga nanti kalau misalnya semakin sering gitu ya, semakin sering dipakai nih check-in-nya, kita bisa ngecek juga dari studinya bisa ngecek juga setiap hari mereka tuh feeling itu seperti apa, apakah naik turun, apakah sama mereka kalem-kalem aja, senang-senang aja, marah terus atau gimana. Jadi kan mereka bisa take control dan take action dari itu. Karena ter-track gitu ya feelingsnya mereka. Ini dari sisi teachers-nya tadi pada saat submission-nya udah masuk, student-studentnya udah pada ngisi apa namanya reflect-nya, itu akan masuknya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kan ini kita di kelas nggak cuma sekali ya, jadi misalnya satu semester ada 14 kali pertemuan, berarti akan ada 14 kali check-in. Nanti previous check-in-nya juga akan muncul di sini gitu ya. Jadi kita bisa tahu terus lah setiap saat, setiap kita habis ngajar, kita bisa tahu apa yang harus kita perkembangkan, apa kita cuman perlu untuk apa namanya mempertahankan aja cara pembelajarannya dan lain-lain itu kita bisa track di sini ya. Jadi ini kayak bisa dilihat nih dari previous check-in nanti dia secara otomatis juga akan mengelompokkan yang mana yang sebenarnya ada di spektrum paling kiri, yang mana yang ada di spektrum paling kanan gitu ya. Ini contoh kalau di spektrum paling kiri, nah ini kalau di spektrum paling kanan gitu. Jadi ini setiap saat nih kayaknya apa namanya refleksnya jelek gitu. Nah, jadi kita ada action juga yang bisa kita lakukan sebagai guru gitu ya. Nah, dia feeling overwhelmed nih hari ini. Nah, yang bisa kita lakukan sebagai guru apa? Kita bisa chat dia, terus kita atau enggak bisa ngecek self assessment gitu ya. Apakah maksudnya untuk check-in yang seperti ini tuh biasanya terjadi tuh apa? Jadi mungkin kita dari sisi gurunya udah tahu dulu nih, udah assessment dulu. Nah, lalu itu sih, cuman yang biasanya kita lakukan kalau misalnya ada yang seperti ini kan kita jadi bisa chat ya sama anaknya gitu. Kita tanya gitu, sebenarnya kenapa ya kamu yang kayak tadi di video Bapak Ibu. Jadi kita ada afirmasi ke anak-anaknya bahwa kita notice mereka nih nggak nyaman gitu di kelas. Jadi kita tahu sebenarnya berdasarkan apa. Jadi kita bisa membentuk apa namanya environment belajar yang lebih baik lagi, baik untuk gurunya sendiri maupun untuk semua siswa yang ada di sana. Jadi itu kan semacam afirmasi ya. Nah, ini juga kita bisa klik nih ada namanya together view, ini sebenarnya lebih ke apa namanya ya sama kayak di Teams ya Bapak Ibu. Jadi kita mau ngeliat aja sih secara keseluruhan itu seperti apa. Apakah banyak hijaunya, apakah banyak merahnya. Jadi mungkin ini lebih ke reward juga ya ke Bapak Ibu guru ngelihat anak-anaknya itu wah banyak yang happy sama cara saya mengajar atau sama materinya. Jadi Bapak Ibu bisa tahu nih gimana perasaan mereka itu setiap kali belajar gitu ya. How do you friendships. Terus Bapak Ibu selain bisa di Teams, kalau misalnya Bapak Ibu udah menggunakan OneNote,
kelas notebook gitu ya, itu bisa juga dimasukin di sana. Jadi selain dapat insight terkait dengan feelings mereka setelah belajar, tapi tahu juga mungkin Bapak Ibu pengen collect juga insight terkait spesifik materi gitu, kayak ini ada plate tectonics gitu. Nah, Bapak Ibu pengen tahu sebenarnya siswa ini ngerti apa enggak sih sama si plate tectonics. Nah, Bapak Ibu bisa juga taruh reflect tuh di situ. Jadi setelah mereka habis baca, mereka isi feedback-nya, mereka ngerti atau enggak, atau apa yang perlu dikembangkan gitu ya, karena ini bisa masukin feedback juga kayak gitu. Nah, ini check in trends sebenarnya cuma dashboard aja, jadi Bapak Ibu bisa track gitu ya. Dan itu check in with confidence, karena no worries Bapak Ibu, ini secure banget. Jadi data-data yang disimpan juga akan secara apa ya? Ini nggak nge-collect data pribadi juga sih ya, karena datanya udah ada di Teams, dan basically ini di host di Microsoft, jadi very secure. Bapak Ibu nggak usah khawatir terkait dengan security. Private juga, tadi saya bilang Bapak Ibu bisa membatasi apakah interaksi antara siswa itu pengen dibuat bebas atau pengen ditiadakan, itu bisa terserah Bapak Ibu, dan ini terintegrasi juga di selain Teams, bisa dimanfaatkan di kelas notebook ataupun bisa dikeluarkan gitu ya. Misalnya Bapak Ibu punya website mau masukin Reflect, itu bisa juga. Seperti itu. Nah, mungkin itu aja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan Reflect. Jika Bapak Ibu ada ingin mengetahui lebih lanjut nih, bisa dicek juga, ada websitenya namanya reflect.ms, atau bisa di-scan di layar ini. Mungkin itu aja Bu Anes yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Bu Anes. Baik, terima kasih Mas Fikri. Saya biasanya manggilnya Mas gitu ya. Kalau dipanggil Pak, kan seperti anak saya gitu ya. Luar biasa share-nya sore hari ini. Saya sangat antusias sekali ya. Ternyata ada ini yang membantu di dalam melakukan proses refleksi. Ya, Bapak Ibu, saat kita di kurikulum Merdeka, nih, ini kan selalu ada nih, diharapkan setiap akhir pembelajaran itu ada refleksi. Mungkin saat K13 dulu jarang ya, maksudnya hal itu tidak terlalu didengungkan ya. Saat kita sudah mulai di era saat ini, sangat didengungkan ini refleksi. Yang isinya juga di dalam refleksi itu ada KSE, keterampilan sosial emosional. Jadi masih hangat-hangatnya Mas Fikri tadi itu barusan lulus, jadi nah ini nih ada pelajaran KSE, ini juga ada di kurikulum Merdeka, Bapak Ibu. Jadi model KSE secara digital, nah ini sudah dijelaskan oleh Mas Fikri gitu ya. Ada nih toolsnya di dalam yang kita gunakan sehari-hari di dalam Microsoft Teams. Nah, Bapak Ibu, adakah yang ingin ditanyakan? Tadi yang saya baca itu Mas Fikri, di mana ini videonya bisa ada di tengah-tengah bunga di PPT itu. Bertanya yang seperti itu nih, pesertanya Yes, Ibu. di dalam message. Yang bertanya tentang refleks silakan boleh resen ini. Oke, Bu Nino, nanti mungkin saya jawab di akhir ya. Ada pertanyaan dari Bu Ya. Dian gitu. Ya, silakan Mas Fikri. Lalu ini yang resen nih. Aduh, saya Iya, nggak kelihatan Bu nih Dian. siapa ini yang sedang. Oh, Budian ya. Iya. Budian. Masih ada waktu ya Mas Fikri ya? Bisa ya? Ya, Menjawab Budian. Silakan Bu. Budian. Iya. Mas Fikri izin. Iya, Ibu. Silakan. Izin untuk bertanya. Ya, baik. Terima kasih. Menyambung dari Bu Anas tadi, Mas Fikri, memang betul di IKM ini setiap akhir pembelajaran itu ada refleksi. Saya sangat terbantu tadi. Awalnya saya refleksi itu, saya buat ikon sendiri, Mas Fikri, dalam bentuk senyum, marah. Nah, sekarang karena ada aplikasi ini luar biasa, saya sangat tertarik. Terima kasih sharing-nya Mas Fikri. Pertanyaan saya biasanya membuat icon itu di kertas. Nah, bagaimana cara mendokumentasikan? Misalnya saya print out tanpa saya screenshot seperti itu. Itu saja Mas Fikri, terima kasih. Oke, Ibu, terima kasih. Sebentar. Ini kalau saya cek. Oke,
Bu Dian, terima kasih pertanyaannya juga. Ini kalau saya cek untuk refleks kebetulan memang belum bisa diambil Bu, datanya ya. Jadi mungkin emang saat ini itu, saya share screen dulu sebentar. Yes, nah ini tampilan refleks ya, tampilan, apa namanya, tampilan dashboard dari gurunya tadi yang udah saya sampaikan juga. Kalau saya cek di sini, misalnya ini salah satunya aja gitu ya. Ini udah ada respon tapi memang belum untuk saat ini itu belum bisa diambil secara, apa namanya, tadi ya diimport gitu kalau misalnya kayak data kelas di grades itu kan udah bisa diimport ke Excel. Namun untuk refleks ini belum ada, kemudian. Tapi no worries, tadi itu lumayan, insight juga buat saya gitu karena saya kebetulan nggak tahu di IKM itu ternyata ada reflection. Kalau saya tahu dan ini ternyata memang perlu didokumentasikan, nanti bisa saya sampaikan Bapak Ibu ya ke, tim produknya di Microsoft juga untuk, kemungkinan menarik data ini gitu. Jadi nanti bisa bisa ditarik, Excel dengan cara import aja. Cuman untuk sekarang kemudian belum ada, cuman no worries nanti saya habis ini akan coba, raise gitu ya, isu ini ke product team agar bisa nanti ditambahkan di kemudian hari. Mungkin, begitu Bu Dian. Terima kasih Mas Fikri, ditunggu. Sama-sama Ibu. Siap. Tunggu Bu. Oke, tadi mungkin Baik, ada ini lagi intermezzo Bapak dari Ibu? iya, pertanyaan intermezzo dari Bu Nino kali ya, Heeh, Bu Anas. Ini saya coba jawab iya. nih. Gimana cara memanfaatkan si Cameo. Jadi itu tadi fiturnya tuh emang udah ada di PowerPoint Bapak Ibu gitu ya, selama Bapak Ibu menggunakan, PowerPoint atau Office 365 harusnya udah ada fitur ini gitu ya. Nah, fitur itu namanya Cameo. Jadi itu ada di insert dan yang paling kanan nih kalau Bapak Ibu lihat ada Cameo. Nah, itu tinggal Bapak Ibu klik aja, nanti langsung muncul. Ini karena kameranya saya lagi pakai di, Teams jadi nggak kelihatan. Kamera Teams saya matiin dulu. Nah, nanti kalau misalnya udah tuh tadi cameo-nya saya klik, dia akan muncul seperti ini Bapak Ibu, gitu ya. Nah, ini default-nya emang kotak gini, cuman bisa diatur juga, kayak tadi saya kan masukin di matahari gitu ya. Nah, ini bisa diatur gitu. Kalau misalnya saya klik, nanti ada kamera format, ini bisa bisa kotak, Oh, bisa dalam bentuk bulat, atau, apa nih namanya, diamond gitu ya, atau ini, segi 6 gitu. Jadi Bapak Ibu bisa manfaatkan ini gitu kalau misalnya lagi di kelas, apa namanya, kelas online ataupun lagi di kelas fisik mungkin kelas hybrid tapi Bapak Ibu males berdiri gitu ya, bisa manfaatkan ini aja. Jadi, siswa juga tetap bisa ngelihat mimik dari Bapak Ibu. Itu namanya Cameo Bapak Ibu. Kira-kira gitu Bu Nino. iya, iya. Wah, terima kasih Mas Fikri. Ini sangat bermanfaat Sama-sama. banget ini tambahannya ya. Tapi kok saya nggak ada ya Mas Fikri? Waduh, berarti bukan, Microsoft Iya, 365 tuh Bu. tapi ini ya nanti saya Iya, upgrade di iya. 365 walaupun ini juga uh, license gitu ya. Oke, nanti kita bisa bicara di belakang Mas Fikri Iya. untuk bisa Saya bantu Bu, saya mengaktifkan bantu. cameo-nya ini. Iya, karena ini juga Siap. sangat penting nih. Kan menarik juga ya tampilannya untuk siswa seandainya kita pas lagi pas lagi daring begitu ya dengan Iya, betul siswanya. Ibu. Iya, atau misalnya nggak daring lagi mempresentasikan PPT-nya gitu ya, gurunya di Hmm, depan. Ini kan juga bisa dipakai siswa kan jadi wah ada bu gurunya di iya. PPT-nya itu walaupun di depan. Iya, jadi menarik ya Bu. Iya, Iya, jadi betul. menarik. Oke, Mhm. Bapak Ibu ternyata banyak sekali ya hidden gems-nya, area yang tersembunyi ya di dalam Microsoft ini di fitur-fitur yang tidak kita ketahui ya, yang sangat menarik untuk saat kita berinteraksi dengan siswa-siswa gitu. Baik, apakah ada yang bertanya lagi Bapak Ibu terkait info yang disampaikan Mas Fikri? Wah, hari ini saya benar-benar bersyukur ya dapat beberapa materi gitu ya. Bapak Ibu jangan dikira Velo juga perlu update juga gitu ya. Dari sini bisa bisa tahu nih tambahan-tambahan yang lain-lainnya. Baik, Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, waktu sudah menunjukkan 15.42, sudah 15 menit dari rencana kita tadi ya. Rencananya kan sampai jam 15.30, tapi kita tadi agak terlambat sedikit ya, sehingga
sesuai lah. Nah, baik, kita akhiri kegiatan hari ini. Luar biasa pertemuan di kelas ini, jadi semua sudah paham informasinya dan beberapa sudah menanyakan ya hal-hal yang wah ini apa sih seperti ini, dipraktekkan juga sehingga menjadi bisa kita manfaatkan ya, bisa kita praktekkan di dalam kelas kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu sebagai pemimpin pembelajaran di kelasnya masing-masing bisa punya tambahan amunisi untuk belajar, untuk transfer knowledge-nya ke siswa-siswa di masing-masing kelas. Baik, Bapak Ibu, saya ingin menutup dengan layang-layang terbang di angkasa, jatuh satu menuju darat. Sangat senang selalu jumpa, bisa bertemu Bapak Ibu guru yang hebat. Saya akhiri pertemuan kali ini. Mas Fikri, terima kasih banyak. Bu Roro, terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang diberikan ini bermanfaat dan menjadi amal kebaikan bagi Bapak Ibu. Saya akhiri untuk kegiatan di sore hari ini. Silakan Foto Bapak Ibu yang belum pulang Mbak sekolah. Mbak Anas, Oh ya, Pak Mansur. foto bersama dulu. Oh iya, foto bersama dulu Pak Mansur yang biasanya. Silakan Pak Mansur di screenshot. Biasanya Pak Mansur itu suka dibuat model macam-macam. Silakan Pak Mansur, diababai sendiri ya Pak Mansur. Saya tunggu, saya tinggal gaya karena kalau saya yang SS, saya nggak bisa gaya tangan saya nih gitu. Oke, yang lain juga bisa screenshot aja dulu. Oke, Bapak Ibu, ayo aktifkan kameranya dulu sebentar. Tangannya gimana? Oke. Jempol dulu untuk Mas Fikri dan Bu Roro. Ya, jempol dulu. 2 kan? Oke, jempol 2. 1 Mas Fikri, 1 Mbak Roro. Oke. Oke, oh tambah 3, 1 Mbak Rima juga. Jempol kaki. Oke. Gini. Kan 3 nih. Ya. Ya. Oke, 1, 2, pas buka di kamera, 1, 2, 3. Oke. Yang lain Bapak Ibu, ayo aktifkan kameranya. Saya simpan dulu ini. Oke. Oh, jempolnya Pak. Jempolnya bagus sekali, besar. Pak, jempol Pak, bukan jempol. Oh. Kalau orang Makassar bilangnya jempol. Oke, seperti Bu Witaningsih. Gimana? Gini. Ini kita mulai bersama dulu satu kali Bapak Ibu. Oke. Oke. Pas. Oke, 1, 2, 3. Asik. Oke, kayaknya sudah cukup. Oke. Terima kasih Pak Mansur untuk tampil di siang hari ini. Saya nggak tahu tuh kalau ada Pak Mansur di sini. Saya nggak ngelihat siapa aja yang ada di sini. Terima kasih Pak selalu berada di sini. Ya. Bapak Ibu terima kasih atas atensinya. Kita bertemu lagi bulan depan di kegiatan dengan materi yang berbeda yang membuat kita penasaran. Nanti ada apa ya? Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Sehat selalu. Izin pamit.